Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya aku update ya untuk pesan semesta. Hari ini hari Selasa tanggal 25 Februari 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok bisa enggak ya. Karena pesan yang ketarik atau energi yang ketarik bisa aja semuanya resonate, relate dengan situasi kalian hari ini, atau cocok sebagian, atau bahkan nggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading atau konsultasi pribadi, bisa DM ke Instagramku atau WhatsApp ya. Nomor dan link IG ada di deskripsi. Oke. Aku awali hari ini menyampaikan pesan dari malaikat penjagamu. Ya, pesannya adalah clear, cancel, and release. Hapus, batalkan, dan lepaskan. Kamu sedang dibimbing untuk membersihkan kehidupan dan energimu dari orang, situasi, atau peristiwa yang negatif atau menantang. Saatnya melepaskan ide lama, pola pikir negatif, atau bahkan komentar sarkastik yang mungkin kamu gunakan untuk merendahkan diri sendiri. Kebijaksanaan malaikat ingin kamu mengenali dan menyadari kekuatan kata-kata, pikiran, dan niatmu. Jika kamu mengatakan sesuatu, bahkan bercanda tentang dirimu yang mungkin berdampak negatif padamu, atau mengekspresikan sesuatu yang kamu harap tidak nyata, kamu didorong untuk lebih mencintai diri sendiri. Malaikat membimbingmu untuk membersihkan, membatalkan, dan melepaskan apapun yang tidak lagi kamu inginkan atau butuhkan untuk memberi lebih banyak ruang bagi cinta, kepositifan, dan juga kedamaian. Setiap kali kamu memiliki pikiran negatif atau mengatakan sesuatu yang kamu harap tidak kamu katakan, kamu memiliki kapasitas untuk menghilangkan ide atau energi itu dari energimu sendiri dengan mengucapkan afirmasi yang kuat. Bersihkan, batalkan, lepaskan. Malaikat siap dan bersedia membantumu membersihkan apapun yang dapat menghalangimu dan kedamaian batin, menghalangimu dari kedamaian batin. Saat kamu menerima pesan ini atau kartu ini muncul, kamu juga didorong untuk membersihkan kekacauan apapun dari hidupmu. Jika ada debu atau benda yang menumpuk di rumah, kantor, mobil, atau tempat lain, tempat kamu menghabiskan waktu, bersihkan sekarang. Saat kamu membersihkan ruang fisik, kamu membersihkan ruang psikis juga. Melakukan perubahan sederhana ini akan membersihkan energimu dan membuka dirimu untuk merasakan kejernihan dan kebebasan. Oke, jadi waktunya bersih-bersih juga ya. Bersih-bersih rumah, ruangan, kamar, meja kerja, kantor. Oke, next aku mau menyampaikan pesan dari para dewa-dewi. Kita lihat hari ini ada pesan dari Sri Vishnu atau Dewa Wisnu ya. Maintainer of the universe, penjaga alam semesta. Sri Vishnu. Kalian pasti sudah tidak asing ya mendengar nama ini. Pemelihara alam semesta. Wisnu adalah pemelihara alam semesta yang cinta damai, yang menjaga dunia di saat-saat sulit. Salah satu dewa utama Hindu bersama dengan Brahma dan Siwa. Sri Wisnu membentuk Trinitas Hindu. Nah, ini mungkin bisa
sebagai menambah wawasan atau pengetahuan aja ya. Sebagai pemelihara kehidupan, Sri Wisnu dikenal karena prinsip-prinsipnya yang kuat tentang kebenaran, ketertiban, dan ketika prinsip-prinsip ini terancam, ia muncul dari rumah spiritualnya ke inkarnasi avatar duniawi untuk memulihkan kedamaian. Pasangannya adalah Laksmi. Pesan channeling dari Sri Wisnu. Sekali lagi bumimu dalam kritis, tetapi kami tidak akan kembali untuk saat ini karena kami ingin bekerja melalui para penyembah kami. Kami meminta agar lebih banyak orang secara sadar mewujudkan kualitasku, sementara kami meminta Laksmi untuk membawamu keberuntungan. Panduan atau bimbingan dari Sri Wisnu dalam hal percintaan. Hubungan cinta yang indah dan permanen adalah mungkin. Cinta spiritual itu juga penting ya. Jadi kalian akan diberi hubungan cinta yang indah dan permanen ya. Selain itu nggak cuman indah dan permanen, tetapi juga ada pembelajaran spiritual di dalamnya. Dalam hal rezeki, jika kamu menjalani kehidupan yang baik, kelimpahan finansial mungkin akan berlalu begitu saja. Tetapi ketahuilah bahwa kamu akan selalu memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhanmu. Kelimpahan spiritual juga akan menjadi milikmu ya. Jadi maksudnya kita mungkin saja akan banyak pengeluaran ya, tetapi ketahuilah bahwa kita selalu juga dicukupkan, terutama untuk kebutuhan. Keinginan tidak selalu dikabulkan, tapi kebutuhan kita selalu dicukupkan. Untuk pesan dalam hal bimbingan atau panduan dalam hal pekerjaan atau bisnis, kejujuranmu akan dihargai dan bisnismu akan berkembang pesat. Pekerjaanmu untuk orang lain mungkin menjadi lebih sulit dan kamu mungkin perlu mempertimbangkan kembali pekerjaanmu. Dalam hal pendidikan, mungkin kamu yang masih studi, kamu dapat dan memang perlu menyelesaikan studimu saat ini. Kamu akan berhasil dalam ujianmu. Untuk masa depan, kamu akan memiliki masa depan yang menarik, tetapi akan selalu membutuhkan banyak kerja keras dan usaha. Oke, aku lanjut ya. Tuh, pesan semestanya. Ya, Gaia nurturing, menjaga ya, bisa disebut juga dengan Ibu Gaia, Ibu Pertiwi, Ibu Bumi, bumi kita. Nah, pesannya di sini kita disarankan untuk menjaga bumi, tempat kita berpijak, tempat tinggal kita, menjaga kelestariannya, untuk tidak merusaknya. Itu yang secara harfiah ya, tidak merusak alam, kita jaga sebisa mungkin kita gitu. Mungkin kita nggak bisa mengendalikan semua orang, tapi at least dari diri sendiri, hal-hal kecil, misalkan mengurangi penggunaan plastik, tidak membuang sampah sembarangan ya. Kalaupun lagi di jalan nggak ada tempat sampah, kita sapuin dulu. Terus juga menanam tanaman setidaknya di rumah kita dulu ya, untuk penyerapan untuk juga supaya ini ya, udara di sekitar rumah kita juga segar gitu. Terus setidaknya mengurangi polusi juga. Nah, intinya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, itu bagian dari effort kita untuk menjaga bumi. Mungkin hal-hal besar belum bisa ya, tapi setidaknya dari diri sendiri dulu. Nah, kemudian juga kalau dari sisi kita ya,
menjaga bumi itu pun juga bisa dengan cara kita lakukan hal-hal baik supaya vibrasi bumi ini meningkat gitu. Kalau kita selalu melakukan hal-hal yang negatif ya, bersikap buruk, ini pun juga berpengaruh dengan energi di bumi kita gitu. Makanya kalau kita melakukan segala kebaikan, vibrasi bumi ini juga naik gitu, dan alam semesta juga akan mengembalikan segala kebaikan ke kita. Oke, aku lanjut ya. Pesan percintaan, pesan romance angel hari ini. Ya, you deserve love, you are lovable. Kamu layak dicintai, kamu layak mendapatkan cinta ya, karena memang kamu seseorang yang pantas gitu loh. Jadi kalau jika kamu merasa seseorang yang saat ini lagi dekat dengan kamu tetapi tidak menghargai kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak memperlihatkan bahwa dia mencintai kamu, ya sudah seharusnya kamu evaluasi ya, layakkah ini dilanjutkan, layakkah ini diteruskan, atau aku mau lebih serius lagi, atau bahkan lepaskan saja gitu. Nah, pesan ini juga berarti karena kamu pantas dicintai, kamu akan menerima ya, atau seseorang dikirimkan kepadamu untuk bisa lebih mencintai kamu, menghargai kamu ya, dan memperlakukan kamu dengan baik. Itu sesuaikan dengan situasimu saat ini. Oke, kita lanjut bagaimana energi hari ini. Energi hari ini. Oke. Five of Pentacles. Hari ini mungkin beberapa dari kalian akan ada pengeluaran yang sangat besar ya, yang ya bisa jadi ini membuat kamu jadi kecewa juga gitu. Maksudnya kecewa nih, aduh ternyata aku harus membayar sebanyak ini, waduh ternyata aku mesti keluarin duit sebanyak ini. Nah, mungkin ada hal-hal yang bikin kamu kecewa ya terkait dengan pengeluaran ini ya. Atau jika memang kamu tidak harus mengeluarkan uang yang besar hari ini, bisa jadi ini sebuah reminder ya untuk berhati-hati. Nah, bisa jadi ketika kamu berurusan masalah duit ya, mungkin kamu lebih clear atau perjelas aja gitu. Jangan sampai kamu kena tipu, kamu dimanipulasi, atau kamu pinjemin duit nggak kembali gitu ya, atau kamu ini ya investasi ternyata zonk. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini juga bisa ya, memang ada penurunan dalam penghasilan ya. Ya, dalam setiap kehidupan itu kan kita nggak selalu nerima enaknya aja gitu kan. Sesuatu hal yang nggak enak ini jadikan sebagai pembelajaran gitu. Sebenarnya kalaupun ada pengeluaran mendadak, kebutuhan mendadak gitu ya, atau pengeluaran yang besar, kalau kita selalu prepare, kita selalu rajin menabung, kita nggak berhura-hura, kita nggak foya-foya, atau kita selalu berpikir untuk sesuatu hal kejadian yang tak terduga, ini nggak terlalu menyusahkan gitu. Yang menjadi susah ketika kita nggak punya tabungan sama sekali, tapi ada kewajiban-kewajiban yang kita harus bayar dan itu nggak bisa kita tolak gitu kan. Terus dari gambaran Five of Pentacles bisa juga bukan tentang uang, tetapi tentang rasa.
dimana ada rasa sepi, ada rasa kehilangan atau kesedihan. Bisa karena sesuatu hal terjadi karena ada masalah, bisa juga kadang-kadang kita itu nggak ada masalah, tapi kayak kita merasa sepi aja gitu, kayak ngerasa sendiri, kayak ngerasa apa ya, nggak ada yang peduli sama kita. Nah, kadang-kadang ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, di sini entah kalian yang mana. Oke. Ya. The High Priestess. Di sini kesabaran dan juga rasa berserah dibutuhkan, ya. Jadi dengan keadaan apapun, kalau seandainya Five of Pentacles ini memang salah satu hal yang aku jabarkan tadi terjadi sama kamu, di sini ada gambaran The High Priestess bahwa kamu bisa dengan sabar melewati ini semua, bisa dengan sabar menghadapinya. Bahkan di sini energi feminim kamu juga telah aktif, ya, dimana segala sesuatu yang terjadi kamu tidak lagi denial, tidak lagi marah, tidak lagi nolak, tidak lagi menyangkal. Kamu lebih bisa menerima gitu loh, dan berserah tentang apapun nanti yang terjadi. Kamu sudah bisa berpikiran positif, ini yang terbaik, nanti yang terbaik. Dan dari energi The High Priestess ini intuisimu juga semakin kuat gitu. Jadi kamu sudah tidak mengikuti amarah, emosi, kamu lebih mengikuti petunjuk dari intuisimu sendiri, ya, kembali ke diri sendiri. Beberapa dari kalian hari ini mungkin saja terhubung dengan hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, ya. Mungkin kamu berusaha untuk mendapatkan pencerahan dalam spiritual, terhubung dengan spiritual atau praktisi spiritual, atau ya memang kamu sedang belajar untuk itu, ya, entah dari membaca buku, dari konten, atau kamu ikut kelas. Oke. Four of Pentacles. Di sini kan ada gambaran pengeluaran yang begitu besar. Nah, dari gambaran Four of Pentacles, pemasukan tetap ada gitu. Walaupun mungkin nggak sangat besar banget, tapi sesuai dengan pesan dari Sri Wisnu tadi, ya, bahwa kamu dicukupkan gitu loh. Nggak yang berkelimpahan gede banget, tapi cukup untuk kehidupanmu sehari-hari, terutama hari ini. Nah, kemudian di sini dari gambaran energi Four of Pentacles, beberapa dari kalian hari ini juga tidak ingin terlalu open. Jadi fokus ke diri sendiri, tidak ingin terlalu banyak berkoar-koar, apa ya istilahnya, less talk, ya. Less talk, do more. Jadi kayak kamu lebih nyaman ada hal-hal yang udahlah aku tutup aja untuk diriku sendiri. Aku juga lagi ingin membatasi diri dari banyak orang atau orang-orang tertentu atau bahkan semua, karena kamu ingin mendapatkan ketenangan, ya. Di sini jadi kayak kamu merasa aku makin banyak open kok, aku makin ini ya, terkuras energiku. Jadi kayaknya aku diem dulu aja gitu. Atau bahkan kamu dari seseorang, ya, bisa itu pasanganmu, mantan kah, gebetan kah, teman gitu. Kamu mencoba untuk lebih membatasi aja, mau kembali fokus ke dirimu sendiri, ya, karena kamu mungkin merasa sebelumnya atau selama ini kamu terlalu effort tapi tidak mendapatkan feedback yang sama. Oke. Three of Swords nih, ya. Ada kekecewaan yang kamu rasakan. Nah, mungkin juga ini berkaitan dengan ini, ya, masalah keuangan atau tentang keuangan tadi, atau bisa juga tentang sikap seseorang, sehingga kamu perlu menutup diri
atau membatasi diri dari orang tersebut nih. Makanya ada Four of Pentacles. Oke. Hati-hati dengan mempercayai siapapun ya, karena bisa jadi ketika kamu terlalu percaya, kamu malah dimanfaatkan. Oke, next. Eight of Cup ya. Sebenarnya hampir sama dengan pesan dari Four of Pentacle. Kalau Four of Pentacle ini kan kamu coba untuk menutup diri dari orang-orang ya, siapapun itu. Kalau Eight of Cup ini kamu malah meninggalkan gitu. Jadi hubungan yang nggak worth it, mau itu hubungan cinta, asmara, pertemanan, pekerjaan, bisnis ya, yang menurut kamu ini nggak worth it, ini nggak ada faedahnya buat aku, hanya membuang waktu, hanya menguras energi. Oke, sebaiknya aku tinggalkan aja gitu. Atau gambaran dari Eight of Cup ini, kamu meninggalkan atau melepaskan pikiran-pikiran yang negatif atau hal-hal yang negatif ya. Jadi seperti contoh, kamu overthinking tentang seseorang, misal itu pasanganmu. Aduh, jangan-jangan dia begini begitu, begini begitu. Nah, hari ini kamu berpikir daripada capek overthinking, udahlah, aku pasrahkan aja, aku lepaskan aja dari pikiran-pikiran tersebut. Bahkan mungkin dari doi seseorang ini yang bikin kamu overthinking, kamu coba untuk membatasi komunikasi juga ya. Kamu lebih baik memilih untuk fokus dengan dirimu sendiri, pekerjaanmu, aktivitasmu, melepaskan pikiran-pikiran negatif gitu. Karena kamu semakin overthinking, terlihat di sini dari gambaran Three of Swords, kamu malah akan semakin sakit hati gitu. Sama halnya dapat dalam hal pekerjaan. Ketika kamu berada di lingkungan pekerjaan yang toksik, kamu makin overthinking. Aduh, jangan-jangan bosku nih nggak suka sama aku. Aduh, jangan-jangan aku nih difitnah sama rekan kerjaku. Aduh, jangan-jangan nanti aku nggak mencapai target, aku bakalan di cut off nih. Nah, pikiran-pikiran seperti ini makin menyakiti dirimu sendiri, sehingga akhirnya kamu merasa udahlah, aku lepasin aja. Aku yang penting fokus aja dengan apa yang menjadi tugasku atau job desk aku. Pikiran orang-orang tentang aku terserah aja, udah aku lepaskan. Nah, ada situasi beberapa seperti itu ya. Mungkin dalam pekerjaan, dalam percintaan, dalam pertemanan. Oke. Yang terakhir kita lihat bagaimana vibrasimu hari ini. Vibrasimu hari ini. Oke. I am grateful for the earth. Nah, ini jadi sinkron dengan pesan Gaia atau nurturing tadi. Saya bersyukur atas bumi. Bumi adalah rumahmu. Bumi adalah planet yang istimewa karena di sanalah jiwamu memilih untuk bereinkarnasi agar dapat belajar dan tumbuh. Tanpa planet yang luar biasa ini, kamu tidak akan memiliki jalan untuk dilalui dan tujuan untuk dipenuhi. Hari ini, kamu didorong untuk menyelaraskan diri dengan energi rasa syukur dan membagikannya dengan bumi. Saat kamu merasa bersyukur atas planet yang menakjubkan ini, kamu akan memancarkan getaran tinggi ya, getaran tinggi yang tidak hanya didukung oleh evolusi keberadaanmu sendiri, tapi juga bumi. Melalui kesadaran ini, kamu dapat menumbuhkan pemahaman tentang dampak individumu terhadap bumi dan langkah-langkah yang dapat kamu ambil untuk mendukung kolektif. Nah, alasan pesan ini datang kepadamu hari ini adalah karena ada bagian dari dirimu yang ingin hidup dengan cara yang lebih harmonis dan bertujuan, dan menjadi lebih memperhatikan planet ini adalah langkah selanjutnya. Jika kamu bisa, luangkan waktu untuk terhubung dengan keajaiban alam dan bersyukurlah kepada tempat yang kamu sebut rumah. Vibrasimu hari ini,
Terima kasih Ibu Pertiwi atas berkat-berkatmu. Oke, itu untuk vibrasimu hari ini. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.